Gue upgrade di setup meja kerja gue ini, gue pengen ganti suasana aja sih ya. Suasana dari warna mejanya, suasana lightingnya juga. Jadi yang utama gue ubah itu ada di daun mejanya. Daun mejanya ini gue upgrade ke material yang lebih kokoh, pakai kayu solid. Ini material yang sama dengan daun meja editor kita, si Nino, yang udah dipakai kurang lebih selama 2 tahun atau 3 tahun. So far masih oke banget materialnya, nggak ada bending. Cuma emang ada beberapa part yang udah lebih longgar aja dari awalnya, karena emang model kayunya itu tuh FJL, jadi semua itu digabung-gabungin kayu-kayu solid, disusun kayak puzzle gitu. Daun meja FJL gue yang baru ini ada beda ukurannya dengan yang sebelumnya. Ini lebih besar di 160 x 70 cm, dan untuk ujungnya gue minta dibikin lebih rounded lagi. Ini dari toko yang sama juga, namanya All for Work. Karena daun mejanya ganti yang lebih kokoh dan lebih berat, otomatis gue harus ubah juga rangka kaki bawahnya. Gue pilih yang adjustable juga, tapi di sini bedanya dari yang gue pakai sebelumnya, dia pakai 4 kaki. Dari pengalaman gue punya meja adjustable naik turun 4 kaki yang dipakai sama Ihsan untuk setupnya, dia emang ini kokoh banget, no debat. Cuma memang secara desain sama 2 kaki itu jauh lebih ganteng 2 kaki sih gue ngerasanya ya. Tapi akhirnya putusin juga pakai 4 kaki karena untuk cari kokohnya gue jadi lebih pede kalau mau pakai kayu solid kayak gini untuk daun meja atasnya, karena sebelah daun meja yang FJL sama juga bawahnya itu pakai IKEA Bekan 2 kaki itu ada goyang juga sama. Jadi setelah gue coba pasang 4 kaki, ini improve, nggak goyang, jadi kuat banget emang 4 kaki. Nah bedanya dari rangka yang gue pakai ini dengan yang punya Ihsan itu ada di bagian controllernya aja sih ya. Controller Ihsan ini lebih advance aja gue ngerasanya, karena dia itu bisa ada mode yang otomatis ketika kita turun atau naikin, si pencetannya ditahan dikit dia akan naik sampai kita bisa stopin lagi, jadi nggak perlu ditekan terus-terusan sama tangan kita. Tapi menurut gue ini minor, yang penting buat gue itu dia bisa save 2 posisi, yang berdiri sama duduk, terus dia punya motor juga harus kuat, itu penting. Jadi mau bebannya seberat apapun di atas meja, dia akan tetap bisa naik turun dengan smooth. Dan gue tes bandingin keduanya, motor yang gue punya ini lebih cepat dibanding motornya Ihsan. Terus tinggi minimum juga ini penting banget. Di controllernya itu ketulis 72 cm untuk meja gue, tapi sebenarnya kalau gue hitung dari lantai sampai permukaan rangkanya doang di bagian bawah daun meja itu sekitar 70 cm, ditambah sama daun meja gue yang tebelnya 3 cm, jadi total itu 73 cm. Dan jujur itu oke banget, karena jadi lebih banyak lah pilihan kursi kerja yang bisa sejajar sama tinggi meja 73 cm. Meja gue yang sebelumnya tingginya itu dia di 75 cm, total sama daun meja di 77 sampai 78 cm. Jadi gue agak susah sejujurnya untuk cari kursi yang pas, dan jadi gue wajib pakai footrest lagi. So secara harga dan kualitas dari si kakinya jujur gue sih happy. Kaki ini cuma di 2,2 jutaan aja. Kalau kalian cari emang yang kaki 4 ini termasuk yang paling murah sih ya yang gue temuin di Tokopedia. Dengan konsekuensi emang controllernya mungkin nggak yang se-fancy itu, dan motornya juga yang bukan sampai smooth, nggak kedengeran sama sekali juga untuk suaranya. Dan daun mejanya yang ukuran gue sekitar di 2,6 juta, beda ukuran ya, beda lagi harga. Jadi kalian tanya dulu aja ukurannya sama total harganya berapa. Yang perlu kalian note ketika beli meja ini adalah di daun meja itu nggak ada skrupnya, nggak ada lubang-lubang skrup yang sesuai sama si rangka kakinya. Jadi kita harus marking sendiri, harus lubangin sendiri, dan ngebor sendiri juga tentunya. Tapi aman, gue pasang sendiri dan part-partnya juga udah dapat semuanya di kaki mejanya. Nextnya, karena gue ganti meja, ganti warna, otomatis gue juga harus ganti dash shelf gue. Kemarin sebenarnya nggak mau pakai dash shelf, kayak ya udah biar ada sesuatu yang baru aja gitu, karena selalu pakai dash shelf kayak agak bosan sejujurnya. Tapi tetap kayak rasanya ada yang kurang gitu, kayak ada storage yang kurang dan terlalu ke expose aja di bagian bawah monitor. Akhirnya ya udah putusin untuk pakai dash shelf lagi, dan ini dash shelf yang lagi-lagi sama juga sama meja editor kita, itu pakai Nook Pro punyanya Press Play.
Ini kita pilih varian yang paling panjang, paling lebar, terus tambahin aksesoris pendukungnya kayak MagSafe holder sama bagian tray-nya juga. Untuk gue bisa taruh keyboard dan aksesoris lain lah kayak TWS, gue sering tahu situ. Secara kualitas dash shelf ini masih sama dengan kita punya sebelumnya. So far yang kita pakai memang nggak ada kendala sama sekali, kayunya masih bagus, gak bending. Secara warna juga ini oke, mirip-mirip sama daun mejanya, fungsi juga oke banget. Dan gue suka sama dash shelf ini tuh karena kakinya dia bisa di-adjust kelebarannya, jadi nggak usah worry sama ukuran kalian punya desk mat, karena bisa jadi suka mentok gitu kaki dash shelf sama ukuran desk mat kita yang nggak match. Terus biasanya kendala di dash shelf yang pernah gue punya, di bagian packingnya juga kadang kurang oke, terlalu tipis, yang bikin pas shipping itu ada aja yang rusak di bagian dalam si dash shelf-nya. Tapi di sini udah aman, Pressplay kasih packing yang oke banget. Monitor di sini gue pakai Asus ProArt 27 inch tipe yang CFRV ya kalau nggak salah. Ini gue pakai bracket monitor yang satu stand kayak gini. Gue emang mau yang simple aja, nggak mau yang pakai gas lift, dan gue emang udah fixin di sini aja posisinya. Nah, stand monitor ini gue jepitin di deket sama Mac Mini M4, jadi setupnya gampang. Ini Mac Mini M4 yang bekas editor kita yang sekarang udah ganti ke Mac Mini M4 Pro. Ini gue pakein docking lagi nyobain ya. Ini Mini Sopuru namanya. Jadi port-portnya tuh jauh lebih banyak, udah ada SD card reader juga, dan di bawah ini ada satu slot untuk taruh SSD NVMe M.2. Cuma yang gue nggak suka karena model setupnya dia itu didiriin, yang bikin ternyata logo Mac Mini-nya, logo Apple-nya itu jadi miring ya, nggak ke atas gitu. Sayang sih. Kalau gue mencoba untuk tegakin logonya sih bener, cuman kabelnya jadi berantakan banget. Jadi ya udah gue setupnya kayak gitu aja. Untuk audio kanan kiri gue pakai speaker box shelf Edifier MR3. Ini banyak yang tanyain juga dari kalian, komen-komen speakernya apa bang? Ya ini Edifier MR3 ini speaker baru juga dari Edifier yang baru masuk ke Indo juga sekaligus. Dan bedanya sama MR4 yang udah dipakai sama Nino juga untuk editing, MR4 itu nggak ada Bluetooth-nya dan nggak bisa connect ke aplikasi namanya Edifier Connect. Sementara di MR3 ini bisa, dan kita bisa setting EQ di aplikasinya lewat HP kita, dan itu ke save di memori speakernya itu sendiri. Dan ketika kita ubah ke koneksi kabel, tuningannya itu tetap masih ada. Nah, gue ini dituningin sama Fernanda Gunsan, hasilnya jauh lebih nyaman di kuping, jauh lebih warm, lebih enak, bassnya ada juga, dan pas lah di kuping gitu. Kalau mau tahu hasil tuningannya boleh tanya Fernanda Gunsan, dia buka jasa sekali tuning itu 80 juta kalau nggak salah. Untuk mikrofon di setup ini gue masih sama pakai Sennheiser Profile Microphone. Sering gue pakai untuk vertical video, untuk VO. Armnya ini pakai Tron Max, dan ada tanaman air juga, ini janda bolong. Di kiri ada teko, ada gelas. Terus yang jadi beda di setup ini juga ada di posisi lampu. Tadinya ini nggak ada lampu di bagian kiri. Bagian kiri kan tadinya ada pegboard ya, pegboard untuk gua taruh barang. Cuman gua lama-lama nggak suka karena udah bosen pertama, terus berdebu juga jadinya. Jadi gue pilih pakai storage yang ketutup aja di sebelah sana. Itu kan gue ada dry box untuk taruh kamera, sekaligus bawahnya itu ada nakas yang gue fungsiin untuk jadi storage aja. Nakasnya dari IKEA, ini juga salah satu nakas yang murah dari dia, dan pas juga sama ukuran dry box kamera itu. Jadi ketika gue pengen syuting, semua alat kamera tuh ada di sana, aksesoris kamera, terus gue taruh gamepad juga, sama dongle ada di sana semua. Jadi storage di sini tuh udah nggak ada sama sekali. Di sebelah kiri meja lebih clean aja, makanya gue bisa taruh lampu di sini. Tadinya lampu gue itu kan pakai yang atasnya kebuka, jadi cahaya tuh bias ke atas, yang bikin terekspos banget ya dinding atas sama bagian langit-langit, dan kelihatannya jadi nggak enak aja sih menurut gue. Gue akhirnya pilih yang ke bawah aja, jadi atas itu nggak ada cahaya, yang fokusin cahaya itu di meja kita gitu. Nah ini warnanya putih, sebenarnya kalau hitam kayaknya gue akan lebih oke sih ya, apa enggak ya? Putih beruntungnya sih sama tembok masih sama ya. Nah, semua elektronik di meja ini, lampu, PC, monitor, dry box, dan lain-lain, kabelnya itu ke satu sumber. Sumbernya itu ada di bagian sebelah kiri meja gua yang ada di tembok. Itu gua routing ke bawah meja, dan gua pakai tray kabel manajemen yang gua baru temu juga. Ini gue kemarin lagi cari di Oximus kan ya, dan Oximus itu emang selalu gue pakai untuk kabel manajemen. Kabel manajemennya dia yang kemarin itu yang terakhir gue pakai, model yang besi panjang, dan itu dibor juga ke meja. Secara harga itu lebih mahal, tapi materialnya lebih solid karena pakai besi. Sementara yang baru ini lebih murah tapi punya volume yang lebih luas karena dia lebih panjang. So untuk gue taruh terminal power socket di situ pun lebih
enak aja gitu ya nampungnya, cuma dia sayangnya plastik, jadi secara kokoh emang lebih kokoh yang besi, tapi menurut gue ini sih udah cukup aja. Gue pakai ada 2 terminal soket situ, total ada 4 tambah 6, 10 soket power di bawah situ, dan aman-aman aja sih ya, nggak ada jatuh sama sekali karena di board juga ke atasnya. Dan untuk skema pemasangan juga gampang, dia itu pakai klip. Bagian atas masih sama, tembok belum gue ubah, masih pakai sound treatment yang di DIY di Adimology. Dan untuk rig di atas juga masih sama untuk gue taruh kamera. So segitu aja untuk video kali ini, thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.